nama saya Marisa Dwingsani, NIM 222100305, Prodi Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep wakaf untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Pengertian wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa dan istilah. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa yaqifu waqfan semakna dengan kata habasa yahbisu tahbisan yang mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Kata wakaf atau wajh berasal dari bahasa Arab waqafa yang artinya menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata waqafa fil mahdi ya'ifu fil mudari waqfan isim masdar sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan, artinya mewakafkan. Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan menahan hasilnya tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebarkan. Dasar hukum wakaf. Wakaf berdasarkan hukum Islam. Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari satu Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapatkan kemenangan. Dan dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Selain dari Al-Quran juga terdapat sunnah Rasulullah SAW yang artinya apabila anak Adam manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu rukun wakaf. Rukun wakaf ada 6, yaitu yang pertama orang yang berwakaf atau wakif, benda yang diwakafkan atau mauquf. Yang ketiga tujuan atau tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf, mauquf alaih. Yang keempat pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf, sihat atau ikrar wakaf. Yang kelima nazir atau pengelola wakaf. Dan yang keenam jangka waktu wakaf. Selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf dalam Islam apabila ditinjau dari segi substansi ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung, wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Contoh wakaf langsung yaitu wakaf pohon untuk diambil buahnya, wakaf kendaraan, wakaf hewan, wakaf perlengkapan ibadah, wakaf buku, wakaf senjata, wakaf pakaian, wakaf mushaf, dan wakaf tanah. Yang kedua, wakaf produktif. Sudono Sukirno merumuskan bahwa wakaf produktif kata sifat yang berasal dari kata produk diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk meningkatkan, memaksimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, maka wakaf dalam batasan-batasan tertentu telah berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Contoh wakaf produktif yaitu wakaf uang, wakaf saham, wakaf obligasi syariah, wakaf berharga syariah, wakaf hak milik atas satuan rumah susun, dan wakaf hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu sistem manajemen pengelolaan wakaf. Kita harus akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional atau konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kepemimpinan.
Corak kepemimpinan dalam lembaga kenaziran masih sentralistik otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai. Yang kedua yaitu rekrutmen sumber daya manusia kenaziran. Banyak nazir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola, sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola secara baik. Yang ketiga yaitu operasional pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas, tidak memiliki standar operasional karena lemahnya sumber daya manusia, visi dan misi pemberdayaan, serta dukungan political will pemerintah yang belum maksimal. Yang keempat yaitu pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf, masih banyak yang bersifat konsumtif atau statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang kelima adalah sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan. Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern. Disebut profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan seperti kelembagaan. Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua yaitu pengelolaan operasional. Pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi pengelolaan. Operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Yang ketiga yaitu kehumasan. Dalam pengelola benda wakaf, maka peran kehumasan sangat penting. Antara lain dapat memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazir profesional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, meyakinkan kepada calon wakif yang tadinya masih ragu atau yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik. Yang terakhir yaitu sistem keuangan. Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenaziran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sadar bahwa dalam video saya masih banyak kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam isi materi yang saya sampaikan. Untuk itu saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk mencari referensi yang lain, entah dengan membaca buku, membaca jurnal, ataupun menonton video tentang konsep wakaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.